Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu yang sama hadir yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita bersyukur hari ini Allah masih berikan kita kesempatan guna terus istiqomah melakukan kajian ibadah, terutama salat subuh dengan berjamaah, yang mana tidak hentinya kita berharap semua apa yang dilakukan oleh kita senantiasa menjadikan sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang dilakukan oleh kita, segala ibadah sebagai wajib, yang sunnah dan sebagainya, senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak hentinya semoga pula dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan Safar ya. Bulan Safar, kalau orang Jawa itu bilang Safar itu bulan separohnya. Bahkan ada yang menyebutkan Safar itu bulan sial. Apa ada kaitannya kesialan dengan bulan gitu? Sebetulnya memang dulu di zaman jahiliyah, kalau datang bulan Safar itu memang dijadikan sebagaimana keyakinan mereka, itu disebut bulan sial. Sampai-sampai mereka itu nggak mau melakukan perbuatan apa-apa. Padahal sejatinya kesialan ataupun keuntungan itu kan berada di kekuasaan Allah. Tidak ada yang bertalian dengan waktu. Kalau Allah mau menurunkan kesialan, gak usah nunggu waktu Safar, Pak. Sekalipun di bulan yang mulia, kalau Allah menurunkan kesialan, ya sial saja. Makanya di zaman jahiliyah itu ada beberapa perkara yang mereka anggap sial. Di antaranya disebutnya wala wadda, wala hama, wala sofaro. Itu kalimat-kalimat yang ketika itu dijadikan oleh mereka dianggap sial. Wadda itu satu perkara yang ketika dilakukan itu ada yang menyebutkannya itu kalaulah dia itu jalan, kalau jalan itu diiringi di sebelah kanan itu ada burung, maka itu keuntungan. Tapi kalau ada jalannya itu jalannya dia diiringi dengan burung sebelah kiri, maka itulah kesialan. Yang kedua al-hamah. Itu adalah kalau seandainya ada di rumah hinggap burung hantu. Kalau ada hinggap burung hantu ke rumah, itu tanda kesialan. Yang ketiga ada wala sofar. Tidak ada sofar. Sofar itu disebutnya kesialan kata mereka. Sebab setiap datang bulan Safar menurut versi jahiliyah itu adalah bulan sial. Rupanya zaman jahiliyah itu sampai juga ke Samarinda. Ada juga yang menganggap bahwa kayu manis belok. Ada juga rupanya yang menganggap bahwa bulan Safar itu bulan sial. Sampai mau bangun rumah gak usah, nanti aja bulan Maulid ya. Ada kawinan nggak boleh. Ini bulan Safar, nanti kamu diputuskan di tengah jalan. Padahal di bulan Maulid pun yang putus aja. Ini sebetulnya keyakinan jahiliyah dulu yang mungkin mengakar sampailah ke Samarinda ini. Nah makanya ketika datang Islam dijawab oleh Nabi bahwa kesialan itu bukan terjadi karena faktor bulan. Kesialan itu terjadi karena dirinya saja. Lah buktinya Nabi menjawabnya itu dengan perilaku yang sakral kan. Menikahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah itu bulan Safar, gak tanggung. Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu bulan Safar. Bahkan Nabi hijrah ke Madinah itu dimulainya bulan Safar. Itu kan satu perkara yang sakral bagi Nabi, dilakukan di bulan Safar, gak masalah. Itu bentuk jawaban dari apa yang diyakini oleh jahiliyah. Maka kita sebagai orang yang sudah tahu akan masalah hukum ini, jangan lagi menganggap bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Jadikan semua bulan, semua hari itu sama di hadapan Allah. Karena sejatinya hakikatnya Allah juga yang menentukan kesialan dan keuntungan, Allah yang menentukan. Tinggal kita ini bagaimana mengisi hari-hari demi hari, bulan demi bulan untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang sial itu kalau dikasih waktu bulan Safar tidak diisi dengan ibadah, itu sial. Pasti itu sudah. Sekalipun bulan Ramadan yang datang bulan mulia, kalau diisi dengan tidak-tidak, maka itu menjadi bulan sial. Maka pantas kan di dalam Al-Quran kan disebut
Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihah, dan beramal soleh. Jadi kalau tidak mau rugi, ya iman, amal soleh. Isi dengan ibadah, isi dengan zikir, isi dengan sedekah. Maka itulah yang menjadikan kita beruntung, insyaallah. Dan kita semua beruntung semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sedikit sudah, kemarin sedikit ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang Yahudi yang tidak mau diputuskan hukum kemarin itu ya. Ini asal muasalnya ada orang tokoh. Tokohnya nih bukan orang sembarangan, tokohnya zina. Lalu mereka meminta hukum. Sementara di dalam kitab Taurat hukum yang diajukan itu ternyata hukum ranjam. Mereka enggak mau. Lalu datanglah ke Nabi Muhammad. Barangkali di hukum Nabi Muhammad ini agak ringan. Begitu sudah datang ke Nabi Muhammad minta fatwa tentang hukum perzinahan. Lalu dipatwakan oleh Nabi bahwa di dalam hukumnya ini sama dengan kitab Taurat. Harus diranjam juga. Tidak mau tuh mereka tuh. Tidak terima dengan apa yang dilakukan itu. Lalu didatangkanlah kitab Taurat. Karena mereka itu pada waktu itu meminta argumen. Kalau memang di Islam ini ada hukum ranjam, coba mana kitabnya? Kata Nabi, jangankan di kitabku, di kitabmu aja disinikan. Kitab Tauratnya sini kan. Didatangkanlah kitab Taurat. Ketika didatangkan kitab Taurat, pada waktu itu ada yang namanya Abdullah bin Suraya. Abdullah bin Suraya ini pendeta juga nih. Dibacakanlah sama Abdullah bin Suraya ini di hadapan Nabi itu kitabnya. Ayat Nabi, ayat itu dibacain oleh dia. Ketika datang ayat ranjam yang dia baca, ditutup oleh dia ayatnya dengan tangannya itu. Seolah-olah bahwa apa yang dibaca ini tidak ada ayat ranjam di dalam kitab Taurat. Ditutup oleh dia. Lalu dibacalah setelahnya. Beres pembacaan itu, lalu dia katakan, tuh Muhammad, di dalam kitab Taurat nggak ada yang namanya hukum ranjam. Berarti hukuman ini harus bebas. Cuman dia lupa, Abdullah bin Suraya ini lupa bahwa di depan Nabi Muhammad ini ada yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini pendeta juga, cuman masuk Muslim. Lalu kata Abdullah bin Salam samar-samar ke Rasul, ya Rasul, mohon izin. Sebetulnya apa yang dia baca itu ada yang disembunyikan itu katanya. Kata Abdullah bin Salam, ada yang disembunyikan oleh dia tak? Coba bacain lagi gitu. Oh ya kalau begitu. Abdullah bin Suraya, coba baca lagi katanya. Apa yang kau baca lagi, coba baca lagi tadi. Tidak ada ya Rasul, coba angkat tanganmu katanya. Dia angkat tanganmu, bacain lagi. Dibacalah sama dia. Ternyata ada tuh hukum itu. Disembunyikanlah sama dia tuh. Makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan atau tidakkah engkau lihat ilal ladzina, terhadap orang-orang utu yang diberikan nasiban minal kitab, bagian dari kitab. Kitab Taurat maksudnya, hukum-hukum yang tertera di dalamnya dan juga hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah di dalamnya. Maksudnya mereka itu diberikan kitab Taurat itu yud'auna ila kitabillah, supaya diseru mereka itu ila kitabillah, ke dalam kitab Allah. Maksudnya liyahkuma bainahum, agar memberikan hukum antara mereka.
Jadi didatangkan kitab Taurat itu untuk memberikan hukum, untuk memberikan kepastian bagaimana cara beribadah, bagaimana cara berhukum, apa yang harus dilakukan, kan begitu. Itu buktinya diberikan kitab Taurat itu begitu. Tapi yang terjadi, summa yatawalla fariqum minhum. Kemudian mereka berpaling, fariqum minhum, sebagian dari mereka, golongan dari mereka, wa hum mu'ridun, dan mereka itu menolak. Siapa yang tadi itu diberikan keputusan hukum ranjam, tadi mereka menolak, padahal di dalam kitabnya dia pun juga sama. Makanya kalau ada orang yang di luar sana itu melakukan perbuatan asusila, sebetulnya dosanya sama. Di dalam Islam hukum zina haram, mereka pun juga sama. Jadi tidak ada dalam satu kitab pun yang membolehkan perzinahan itu terjadi. Jadi sama saja dalam kitab Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran terlebih. Hukum yang namanya zina tetap gede. Jadi jangan dikira di Islam saja gitu hukum itu, sama sebetulnya, karena Taurat, Jabur, Injil juga itu adalah kitab Allah. Tidak ada yang membolehkan di situ. Dan itu mereka tolak semua. Bahkan benci ke Nabi itu, marah ke Nabi itu, dihukumi seperti itu tuh. Kenapa mereka itu bersikukuh tidak mau dihukumi itu? Bahkan Abdullah bin Suraya kenapa sampai tega gitu menyembunyikan ayat-ayat Allah, padahal di depannya pendeta juga. Karena kata Abdullah bin Suraya, ini yang melakukan itu bukan orang biasa, ini eselon 4 ini ini yang melakukannya orang-orang pejabat gitu. Jadi karena ada jabatan itulah yang membuat Abdullah bin Suraya menutupi hukum. Itu bukan hanya zaman situ ya, ternyata zaman sekarang juga begitu kan. Orang pimpinan-pimpinan kalau bermasalah mereka sudah ditutupi kan. Hukum-hukumnya dicarikan yang ringan-ringan, tapi kalau lawan musuhnya, oh itu pasti diperberat. Sampai ada orang yang dihukum mati aja nggak jadi kan. Sampai nggak jadi itu beralih. Kok bisanya itu? Karena itu tuannya kan. Coba kalau bawahannya itu. Karena itu tuannya, akhirnya direka-reka. Setelah lepas dari hukum mati nanti hukuman pengurangan hukuman dari seumur hidup. Jadi setengah hidup nanti. Udah setengah hidup, udah nanti bebas ujung-ujungnya. Karena perilaku baik, tidak apa-apa, bebas akhirnya. Jadi benar, kadang-kadang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau di logo pengadilan itu kan pisau ya, pisau sama timbangan kan itu, ya kan? Itu pisaunya tuh ke bawah ke atas, gini kan? Ya itu, memang begitulah. Jadi pisaunya ke bawah nih. Coba balikin nanti aja, pisaunya ke atas nih, supaya tajam ke atasnya itu. Pisau itu kan menunjukkan hukum, tajamnya hukum maksudnya, nancap gitu. Lalu timbangan ini untuk mengukur benar salah gitu kan, timbangan. Pinter motornya itu, tapi pisaunya dibalikinnya ini nih, tumpulnya itu. Jadi akhirnya tajam ke bawah, tumpul ke atas, sih benar. Dzalika bi annahum qalu
lalu kenapa mereka itu mengatakan demikian sampai berani menyembunyikan hukum? Padahal sudah jelas-jelas mereka itu sudah duluan menerima hukum itu daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan belakangan, Taurat sudah duluan. Kenapa mereka itu menganggap bahwa itu adalah urusan sepele? Bi'annahum, karena sesungguhnya mereka qalu mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Alasannya itu. Selalu mereka itu mengatakan kalau perbuatan mereka itu semena-mena itu karena mereka punya keyakinan lan tamassanan nar, api neraka tidak akan menyentuh kami illa ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Apa yang dimaksudkan beberapa hari ini? Ada yang menyebutkan karena nenek moyang mereka pernah menyembah sapi betina di zaman Nabi Musa itu 40 hari. Maka keyakinan mereka itu adalah 40 hari itu. Jadi kalaupun mereka itu disentuh dengan api neraka cuma 40 hari aja. Tapi dia lupa 1 hari di neraka berapa tahun di dunia kan? 1000 tahun di dunia kan? 1000 tahun di dunia itu 1 hari di neraka, sekarang 40 hari. Gak gitu. Gosong itu. Walaupun 40 hari saja misalkan di neraka berarti 40.000 tahun. Nauzubillahi min dzalik, walaupun seperti itu. Kalaupun misalkan ada batasnya. Nah itulah yang membuat mereka itu sampai hari ini itu melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum agama. Karena mereka mengiranya seperti itu keyakinannya. Jadi kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya sebentar saja lah ibaratnya itu. Padahal kata Allah wa gharrahum fi dinihim. Wa gharrahum, gorroh itu kan tertifu, dan tertifulah mereka fi dinihim di dalam agama mereka itu. Maka nu yaftarun, dengan apa yang diada-adakan oleh mereka. Kalaulah mereka itu meyakini bahwa masuk neraka itu hanya beberapa kali saja, itu kata Allah alangkah mereka itu tertifu dalam agamanya. Bohong aja itu. Itu ada-adaan saja itu. Artinya hanya mengada-ngadakan saja ceritanya itu. Artinya apakah ada itu perjanjian yang Allah dengan mereka itu ketika masuk neraka mereka dijamin seperti itu? Kan tidak. Makanya kata Allah fa kaifa idza jama'nahu, bagaimana bila mana mereka itu dikumpulkan liyaumil la raiba fih, di satu hari yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Kalau mereka itu meyakinkan seperti itu, nanti ketika dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat, mau kata apa tuh? Mau ngomong apa mereka nanti? Wa wuffiyat kullu nafsin, disempurnakan setiap diri itu dari ahli kitab maksudnya ataupun bukan ahli kitab, balasannya maka sabat, apa yang dilakukan, wahum illa lahum la yuzlamun, dan mereka itu la yuzlamun, tidak akan dizalimi. Artinya kebaikannya tidak akan dikurangi, ataupun ada kesalahannya tidak akan ditambah. Kalau memang kesalahannya A, ya udah dibalas A. Kalau memang kebaikannya itu adalah segudang, maka dibalaslah segudang. Semua orang akan disempurnakan akan balasan itu. Dan itu terjadi nanti di yaumil la raiba fih, di hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, hari kiamat maksudnya. Pasti terjadi itu. Nah, ini beralasan dengan orang-orang Yahudi itu begitu. Kalau kita bagaimana? Ya tentu tidak akan gitu. Karena masuk neraka itu ya Allah yang tahu. Berapa lamanya di situ Allah yang tahu. Gak ada yang bisa memastikan.
Karena kalau orang itu masuk neraka diberitahukan oleh Allah batasannya waktu di neraka. Menurut kata Nabi, kalau orang ahli neraka itu diberitahu batasannya di neraka berapa lama, pasti senang. Pasti senang. Sebaliknya ahli surga, kalau ahli surga itu dimasukkan ke dalam surga, diberitahu batasannya lamanya di dalam surga, akan bersedih. Kenapa? Sebab kalau orang ahli neraka diberitahu batasannya di neraka akan menjadi senang. Sebab dia selepas itu pasti keluar. Pasti keluar. Sementara ahli surga pun akan menjadi sedih ketika dia di dalam surganya diberitahu batas waktu. Akan sedih. Sebab kalau selesai waktunya, expire sudah. Kan gitu. Berarti kalau sudah habis masa di surga, mau kemana nih? Keluar dari surga, mau kemana? Nggak ada lagi tempat kok. Ke kayu manis sudah nggak ada, itu ke Sembaja nggak ada lagi sudah. Makanya karena ahli surga tidak diberitahukan batas waktunya, ahli neraka tidak diberitahukan batas waktunya, maka perubahan itu akan terjadi. Ahli surga akan terus-terusan senang di dalam surga, ahli neraka akan terus-terusan sedih di dalam neraka. Karena batas waktunya tidak dikasih tahu. Makin senang aja gitu terus. Lalu kemudian, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini ayat berbeda lagi permasalahannya. Ini ayat terjadi ketika baginda Rasul menjanjikan kepada sahabat pada waktu itu bahwa kerajaan Faris dengan kerajaan Rum itu akan kalah dan akan berpihak kepada muslim, akan direbutnya oleh muslim. Ini terjadi itu kapan ini? Ketika waktu menggali parit di perang Khandaq gitu kan. Jadi perang Khandaq pernah terjadi, yaitu perang yang ketika selesai perang Badar. Jadi perang Badar itu kan perang yang memalukan musyrikin. Bayangkan ribuan orang dari sana, sementara pihak Rasul cuma 313. Tapi ribuan itu kocar-kacir semua. Jadi kalau 1000 dibanding 300, itu berarti satu orang lawan berapa itu? Hah? 3 kalau? Paling 3 lah. 3 kali 300 900. Iya kan? Berarti satu orang banding 4 tuh ibaratnya. Kocar kacir untuk mereka, malu tuh akhirnya. Nah karena mereka itu kalah dengan malunya itu, akhirnya mereka kumpulkan kekuatan lebih dahsyat lagi daripada itu. Mereka datang ke Madinah, dikepung Madinah tuh. Orang dari dalam Madinah tidak bisa keluar, orang dari luar pun tidak bisa datang ke Madinah. Dikepung pada waktu itu. Itu bukan sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, berbulan-bulan itu. Sampai akhirnya payah muslimin itu. Artinya semua ekonomi terhambat. Semua aktivitas sosial pun juga terhambat. Gak bisa apa-apa, diam aja di dalam. Sampai akhirnya Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Gaya apa nih yang harus kita lawan ini? Ada para sahabat itu mengusulkan gayanya macam-macam semua. Tapi dari sekian banyak usulan itu ada satu yang diterima oleh Nabi. Coba tengok nih. Hebatnya Nabi itu. Padahal kalau mau keputusan Nabi itu kan semuanya dianuti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi semua dianuti. Tapi Nabi tidak ego. Nabi bermusyawarah. Ketika itu ada hasil musyawarah itu, ada dari sahabat yang menurut versi Nabi ini bagus nih. Siapa yang dipakai? Salman Al-Farisi pada waktu itu. Pendapat beliaulah yang diambil. Ketika yang mengusulkan itu perang melawan secara fisik langsung,
Sementara Salman tidak mengusulkan itu. Kata Salman Al-Farisi, bagaimana ya Rasulullah kalau seandainya kita bikin farid? Tidak pernah dilakukan dalam perang apapun itu. Sehingga perang yang ada di kala Rasul itu ternyata jadi inspirasi semua orang pendatang-pendatang yang baru itu. Bahkan perang-perang kekinian pun ternyata parit itu dibikin sekarang. Sampai Rusia sekarang itu perang dengan Ukraina tuh. Mereka itu bikin parit tuh. Sampai ada mobil khususnya bikin parit digali itu. Siapa yang duluan itu? Muslim itu dulu. Digalilah parit demi parit. Waduh. Kedalamannya sampai 2 meter lebar. Kedalamannya sampai 3 sampai 5. Padahal batu. Tapi memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat baginda. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat baginda Rasul. Batu yang sedemikian keras itu sirami air semuaan jadi lunak. Jadi para sahabat itu memang kelelahan memang. Tapi semua itu kelelahannya akan nampak kegembiraan ketika baginda Rasul menghamburkan air. Lunak semua. Nah, hebatnya Nabi itu. Secara logika itu nggak bakalan beres-beres tahun 2 tahun itu. Panjang begitu paritnya kan. Nah, ketika sampai ke satu parit yang ketika itu ada hal yang para sahabat tidak bisa memecahkan itu. Apa? Kena batu besar. Di dalamnya itu ada batu besar. Mereka pukul itu batu tidak bisa geser-geser. Gak pecah-pecah. Sampai akhirnya datanglah ke Nabi, tunjukkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini gimana nih? Ada batu yang nggak bisa dipukul. Oh, kata Nabi, gini kan aja, diambillah itu palunya oleh Nabi, lalu dipukulkan oleh Nabi. Ketika dipukulkan ternyata ada cahaya yang keluar. Ketika dipukul, sampai 3 kali. Ketika itu sahabat tanya ke Rasul, udah beres, ya Rasulullah, cahaya apa itu yang terjadi tadi ketika mukul batu? Kata Rasul, sampean lihat kah? Ya, kami lihat. Lalu diterangkankah oleh Rasul? Ketika itu Nabi menyebutkan bahwasanya idzaharat lahum sakhatul azimah la ta'malu fil mu'alim. Ketika Nabi menyebutkan bahwasanya pukulan-pukulan itu menunjukkan akan kehebatan kita. Allah Subhanahu wa taala akan mendohirkan kepada kita. Dari pukulan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kegembiraan. Terlihatnya gedung-gedung yang ada di negeri Rum. Lalu pukulan yang lain pun terlihatlah negeri-negeri yang ada di Faris. Lalu yang lainnya pun juga dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di cahaya itu. Dan kata Nabi, semua itu akan terjadi, akan menjadi milik kita semua. Jadi pada waktu itu negeri Rum itu belum ada bayangan ke situ. Loh, Mekah aja belum kerebut gitu. Mekah aja belum tertarik lagi oleh Rasulullah. Nah, sementara ini sudah ke sana. Ketika kabar itu sampai kepada orang munafikin, kata orang munafik, aduh ini hayhat. Kalau bahasa gitu mustahil. Mekah aja nggak kerebut, dari Mekah aja diusir. Ini sampai ke negeri Rum, mustahil. Alias Bahlul. Nggak mungkin seperti itu. Itu omong kosong aja kata mereka. Nah, ketika Nabi digitukan oleh orang munafik, disebutkan mustahil kejadian itu akan terjadi, sementara negeri Rum dengan Persia pada waktu itu adalah pasukannya kuat. Mereka itu pasukan yang tidak bisa dikalahkan. Sementara Nabi baru terbentuk. Bagaimana bisa mengalahkan itu menurut orang munafik? Maka turunlah ayat ini, kata Allah, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha
wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Kata Allah, qul, katakan ya Muhammad, Allahumma ya Allah, Malikal mulk, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Negeri Rum dengan Persia sekarang mungkin menjadi negeri yang gagah, tapi kalau Allah berkehendak, mana yang bisa menghalangi? Bahkan wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau pula yang bisa mencabut kerajaan mimman tasha, dari siapa yang dikehendaki. Diberikan ke siapa, dicabut oleh Allah dari siapa, itu kan Allah. Jadi kalau misalkan sekarang ini ada orang yang merasa gagah lantaran ada pangkatnya, kalau Allah sudah cabut, selesai sudah. Dulu kita sini sudah mengetahui dari berbagai kejadian di negeri kita kan, Bung Karno 20 tahun jadi presiden, tapi ketika Allah sudah cabut masanya, selesai. Tidak terlepas dari berbagai polemik ya. Pak Harto juga demikian, 32 tahun jadi presiden. Kalau Allah sudah cabut masanya, beres. Habibie juga demikian, Gus Dur apalagi. Sekarang Pak Jokowi, kalau Allah mau selesai, kalau Allah nggak mau ya udah sampai beres tuh. Itu dengan sendirinya Allah alihkan kerajaan, Allah alihkan pangkatnya, gitu kan? Itu kan dengan Allah. Kita paksa sedemikian hebat pun tetap saja kalau Allah nggak mau, nggak bakal bisa apa-apa kita. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, termasuk wa tu'izzu man tasha, Allah muliakan kepada siapa yang dikehendaki. Allah berikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki. Wa tudhillu man tasha, Allah berikan kehinaan kepada siapa yang dikehendaki. Allah mau angkat, mau rendahkan, kan Allah juga. Sekuat tenaga kita mau menghinakan orang, kalau Allah muliain, sekuat tenaga pula kita muliakan itu orang, kalau Allah hinakan. Sekampungan sini memuliakan itu orang, kalau Allah menghinakan, udah nggak bisa apa-apa lagi. Atau sekampungan sini semuaan menghinakan dia, loh kalau Allah muliain, nggak bakal bisa apa-apa juga. Jadi kemuliaan, kehinaan, pangkat dan jabatan itu semuanya milik Allah. Allah yang berkehendak nggak bisa apa-apa. Biyadikal khair, kata Allah. Itu dengan kekuasaan Allah. Biyadi itu, yadi itu asalnya tangan, tapi yang dimaksudkan kekuasaan. Mulia hina itu berdasarkan kekuasaan Allah. Biyadikal khair, di tangan Allah lah al khair, kebaikan. Kok air khair saja yang disebutkan di sini, apakah kejelekan tidak disebut? Sama sebetulnya, cuman asyarrunya disembunyikan. Kebaikan, kejelekan semuanya ada di tangan Allah. Cuman yang ditampakkan di dalam ayat ini hanya kebaikannya saja, kejelekan tidak ditampakkan. Karena Allah memberitahukan kepada kita isyarah an-nafi iktifaan. Ini memberikan kecukupan saja. Kalau orang itu sudah baik, udah cukup, gak usah disebut-sebut kejelekan. Cukup di sini. Wa inna ma iktasara 'alal khair li'annal ayat masruqatun. Ini ayat itu satu ayat yang menyimpulkan di dalam kebaikan. Karena di dalamnya itu binuzuli sababin nuzul, karena ada sebab nuzul turunnya ayat. Ini dianggap cukup saja. Kalaulah di situ ada kejelekan, cukup saja kebaikannya aja yang disebut. Ini memberi kesan ke kita bahwa kalaupun orang itu jelek sekalipun, coba carilah celah kebaikannya. Celah kebaikannya pasti ada tuh. Cuman bahayanya kita ini kadang-kadang yang dicelah tuh orang itu baik, yang dicari itu jeleknya. Yang dicari jeleknya aja, kebaikannya silap juga.
20 tahun orang itu bagus. Satu kali aja jelek. Yang jeleknya aja disebut-sebut. Padahal 20 tahun itu baik dia. Nah, gitulah kita. Kalau Allah beritahu ke kita kebaikannya, kejelekannya disembunyikan. Sebagaimana di dalam ayat juga, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang dibenci. Yang benci siapa? Yang bencinya siapa? Yang dibenci sudah jelas kan? Orang-orang Yahudi maksudnya. Yang bencinya siapa? Allah. Bukan golongan yang dibenci. Golongan yang dibenci itu adalah golongan Yahudi, oleh Allah dibenci dia. Tapi Allahnya disembunyikan. Kenapa? Allah memberikan kesan ke kita bahwa kalau kebencian itu sembunyikan aja. Tidak mengatakan ghairil ghadabtu alaihim. Tidak ghairil ghadabtu alaihim, tidak bukanlah yang aku benci terhadap mereka. Tidak, aku ini disembunyikan kalimat akunya. Itu memberikan kesan ke kita bahwa kalau ada kebencian itu sembunyikanlah. Jangan ditampakin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu qadirun, kuasa. Satu lagi. Tulijil laila fin nahar. Allah masukkan al-lail, malam, fin nahari, di dalam waktu siang. Wa tulijun nahar, dan Allah masukkan siang, fil lail, di waktu malam. Wa tukhrijul hayya, dan Allah keluarkan dari yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, Allah keluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Wa tarzuqu man, dan Allah rizkikan kepada orang tasya'u, yang dikehendaki, bi ghairi hisab, tanpa ada perhitungan. Hisab itu tanpa ada hitungan, diluasin oleh Allah. Kata Allah, tulijul laila fin nahar. Kekuasaan Allah itu bisa memasukkan malam ke siang, atau sebaliknya dimasukkan siang ke malam. Sampai kalau malam itu dimasukkan ke siang, atau malam dimasukkan ke siang, itu yang terjadi nanti ada pertambahan waktu. Bisa jadi siang lebih panjang daripada malam, bisa. Atau malamnya lebih panjang daripada siang, bisa. Siapa yang berkehendak? Allah kan. Kita tadi malam gelapnya minta ampun, tiba-tiba sekarang hilang semuanya. Inilah yang disebutkan Allah masukkan malam ke dalam siang, atau sebaliknya masukkan malam ke dalam siang. Dan itu beriringan. Tidak ada yang bisa mencegah. Sebagaimana tadi memuliakan orang atau menghinakan orang, tidak ada yang bisa mencegah. Kejadian di makhluk itu, ini yang besar saja nih, bisa Allah begitu. Bahkan kata Allah, wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Allah kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Manusia ini kan asalnya mati kan, lalu sekarang kita hidup. Benar mati kan, air mani maksudnya, atau telur misalkan mengeluarkan burung. Telur itu tidak ada apa-apanya, tapi Allah keluarkan itu yang hidup dari benda yang mati. Atau sebaliknya, wa tukhrijul mayyita, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nutfah dengan baydha tadi itu, dengan telur tadi, dibulak-balik tuh. Telur dikeluarkan dari yang hidup, manusia pun dikeluarkan dari hidup. Padahal asalnya benda mati semua. Bahkan sekarang banyak penelitian bahwa di dalam benda mati itu ternyata ada satu tetes kehidupan. Ini kan sekarang penelitiannya. Loh, ini Quran sudah berapa abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah menyebutkan hal-hal seperti itu. Allah keluarkan dari yang mati menjadi hidup, atau sebaliknya dari yang hidup ke yang mati. Sudah ribuan tahun Allah nyebutin, baru sekarang terbuka. Makanya ini Quran itu
bukan sembarangan. Tidak ada yang bisa menandingi Quran itu. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kata Allah, kami rizkikan kepada siapa yang dikehendaki tanpa ada perhitungan. Rizqan wasi'an bighairi hisab itu artinya rezeki yang luas. Mau diluasin itu orang oleh Allah tuh rezekinya enggak ketulungan kan, sampai tidak berseri itu duit itu. Sampai bingung dia kemanain duit itu, datang lagi terus. Kalau kita ini nggak ada terus duit. Kalau dia itu yang ini belum selesai, belum habis, datang lagi. Di bank itu udah bingung, bank juga nerima duit dia. Kalau kita bingung masukin ke bank. Sampai masukin duitnya itu prioritas. Prioritas. Kalau kita ngantri aja penungguan bank, kalau dia datang silahkan Pak. Kenapa? Acisnya gede, duitnya besar. Itulah yang disebut bighairi hisab. Kalau Allah sudah gituin itu orang, nggak ada lagi yang bisa ngitung-ngitung duitnya tuh. Mau beli mobil, nih beli, tinggal nunjuk aja tuh. Masya Allah, itulah yang disebut wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Gak akan bisa yang menghalangi. Itu. Cuman memang harus diingat, ar-rizqul halal qatratan wa rizqul haram kas-sayl. Kata ulama, rizki yang halal itu qatratan kayak air hujan, tret gitu. Itu kayak rezeki halal tuh. Tapi kalau rezeki haram itu kas-sayl, seperti banjir. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya duitnya dari mana, wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sudah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf enggak ada pertanyaan, saya mau ada acara dulu. Nanti aja dah. Saya mau ada acara dulu nih. Hadanallahu ika majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أنت إمام الحق.